anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Tri Rubianti. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelum kita belajar, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kalian tentu sehat bukan? Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, berolahraga, tetap semangat ya anak-anak ya dalam belajar meskipun kita belajar di rumah. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Dengan mengisi lembar pengamatan percobaan, siswa dapat menceritakan hasil pengamatannya dengan tepat. Dengan membaca langkah percobaan, siswa dapat menemukan kosakata baru yang terkait dengan wujud cair. Dengan mengamati contoh yang diberikan oleh guru, siswa dapat menirukan gerakan melempar dan memantulkan bola dengan tepat. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar dengan beragam. Dan yang terakhir adalah dengan kegiatan bercerita, siswa dapat berbagi pengalaman kegiatan gotong royong yang telah dilaksanakan. Anak-anak, ayo kita belajar membaca. Kalian bisa membaca di rumah ya. Perhatikan. Kemarin kalian sudah diajarkan oleh Ibu Uci tentang benda padat. Kalian masih ingat dengan wujud benda? Wujud benda itu ada berapa anak-anak? Iya, ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, kali ini Putri akan memberikan tentang benda cair. Kita melihat benda cair lebih dekat lagi, seperti benda padat. Benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi itu tertutup oleh air laut, anak-anak. Dan tubuh kita, anak-anak, tubuh manusia itu hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Coba kalian sebutkan benda cair lainnya selain air, anak-anak. Oke. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Tentu pernah, bukan? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ada gelas yang terisi air, kemudian botol, ya, kemudian ember, semuanya itu terisi air. Maka bentuknya akan berbeda-beda, bukan? Yang terisi air, yang di gelas, bentuknya seperti gelas. Yang di botol, airnya bentuknya seperti botol. Sedangkan air yang dituangkan ke dalam ember, bentuknya juga seperti ember. Anak-anak, kita akan bahas pengertian benda cair. Benda cair seperti namanya merupakan suatu benda yang berbentuk cair, yang mempunyai sifat mengalir, basah, serta dapat berubah bentuk sesuai dengan tempatnya. Hal ini karena molekulnya bergerak dengan bebas. Nah, anak-anak, mari kita pelajari sifat-sifat dan ciri-ciri benda cair. Benda cair itu ada beberapa sifat-sifatnya. Antara lain, 1, bentuk yang tidak tetap. Jadi, benda cair adalah sifat dan ciri-cirinya berbentuk yang tidak tetap. Artinya, kalau tadi kalian bisa melihat gambar tadi, ya, kalau kita tuangkan, air kita tuangkan ke dalam botol,
bentuknya seperti botol. Air kita tuangkan ke dalam ember, bentuknya seperti ember. Kemudian air di dalam bak mandi, bentuknya seperti bak mandi, ya kan? Nah, itu adalah sifat dan ciri-ciri benda cair yang bentuk tidak tetap. Yang kedua, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalian pasti sudah pernah melihat yang namanya air terjun. Air terjun itu berasal dari atas, gitu, mengalir dari atas turun ke bawah. Jadi ke tempat yang tinggi, ke tempat yang rendah. Air hujan yang tadinya turun dari atas, kemudian ke gunung, kemudian mengalir ke sungai, dan menuju ke laut. Itu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu adalah sifat dan ciri benda cair yang kedua. Kemudian ciri dan sifat benda cair yang ketiga, menekan ke segala arah. Nah, contohnya, kalau kalian pernah melihat banjir, ya, air banjir itu ya dari depan kemudian mendorong semua benda-benda yang ada di sekitarnya, menekan. Sampai-sampai kalau banjirnya itu terlalu kuat dan deras, maka air itu akan menekan pohon, menekan benda-benda yang di sekitarnya, merobohkan semuanya, ya, menekan ke segala arah. Seperti gelombang laut, itu airnya menekan sehingga kapal bisa bergerak, ya. Kemudian sifat dan ciri benda cair yang keempat, meresap melalui celah-celah kecil. Ya, contohnya, kalau kalian coba nanti dipraktekkan ya anak-anak, ambil air di dalam gelas, kemudian kamu ambil tisu, kemudian tisu itu kamu masukkan ke dalam air, maka dia akan melalui celah-celah. Ya, itu seperti memiliki sifat kapilaritas, karena dia apa? Merambat ke celah-celah kecil, jadi meresap, gitu. Ya. Kemudian yang kelima, sifat dan ciri benda cair adalah permukaan tenang atau datar. Contohnya, kalau kalian di kamar mandi, kemudian bak mandi kamu isi air, beberapa saat kemudian didiamkan, maka airnya tuh tenang, datar ya, bentuknya datar, tidak mungkin berbelok-belok. Seperti juga air laut yang tenang, belum kena ombak, belum kena angin, sehingga dia akan datar, tenang. Itu adalah sifat dan ciri-ciri benda cair. Coba nanti kalian bisa bertanya jawab dengan mama papa di rumah, menyebutkan sifat-sifat dan ciri-ciri benda cair dengan tepat ya anak-anak ya. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat air, maka ayo kita berlatih anak-anak supaya tubuh kita sehat. Tubuh manusia itu terdiri dari 2/3 bagian air. Kalau kita kekurangan air atau dehidrasi itu akan membuat tubuhmu menjadi lemas. Oleh sebab itu, kalian harus banyak minum air putih sesuai dengan takaran, terutama saat kalian bermain. Saat kalian banyak melakukan aktivitas, banyak-banyaklah minum air putih supaya tidak dehidrasi. Apalagi di musim kemarau anak-anak. Kalian harus banyak minum air putih supaya kalian tidak dehidrasi atau kekurangan air. Anak-anak, kalian bisa bermain, memantulkan atau menangkap bola yang kemarin sudah diberi pelajaran sama Pak Slamet, Pak Harno, Bu Indah waktu olahraga ya anak-anak ya. Kalian bisa memantulkan bola, melempar bola. Sudah pernah bukan? Permainan diawali dengan melakukan pemanasan dahulu anak-anak. Jadi kalau kalian mau berolahraga harus ada pemanasan dahulu supaya otot-otot kita renggang, tidak cedera kalau sudah melakukan pemanasan. Caranya, buatlah 2 barisan dan pantulkanlah bola kepada teman di seberangmu. Karena ini di rumah, kalian bisa
bersama dengan mama, papa, kakak, adik ya. Bermain bola, memantulkan bola. Nah, baris pertama dan baris kedua perhatikan. Setelah itu lakukanlah permainan berikut. Setiap kelompok harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan anak-anak. Ya. Saling memindahkan, saling memegang ya. Nah, siswa yang paling cepat memindahkan dialah pemenangnya. Jadi jangan sampai jatuh itu bolanya. Setelah kalian melakukan kegiatan lempar dan menangkap bola, kemudian memantulkan bola, mari anak-anak kita belajar tentang berdiskusi atau bekerja sama. Kalian berdiskusi dengan keluarga ya. Nah, dalam permainan bola tadi, kalian pasti ada kerjasama supaya bolanya itu ditangkap, kemudian dipantulkan, ya toh? Itu merupakan bentuk kerjasama, contohnya gotong royong. Anak-anak, kita baca bersama-sama, kalian nyimak di rumah, Putri akan memberikan contoh bacaan berikut. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga. Ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Sedangkan ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Sehingga setelah mereka bekerja sama, lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak gembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, anak-anak dengan bekerja sama, dengan bergotong royong, maka pekerjaan yang berat menjadi ringan. Pekerjaan yang sulit menjadi mudah karena dikerjakan bersama-sama. Perhatikan gambar berikut. Kamu pasti akan melihat ada beberapa gambar di sini, ada yang membawa batu, ada yang menyiapkan makanan, ada yang menyapu. Nah, dari gambar tersebut kalian bisa mendiskusikan dengan bentuk cerita. Ya, kalian bisa menceritakan pengalaman kalian di rumah dalam bekerja sama dengan keluarga. Kamu tulis di buku atau di kertas HVS, kemudian kalian bisa melaporkan ke Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Misalnya ayah itu pekerjaannya apa, dia melaksanakan kegiatan apa, sedangkan kamu, adik, kakak, mama, ya toh, satu persatu kalian sebutkan. Karena kerjasama atau gotong royong di rumah kalian masing-masing. Nah, demikian anak-anak materi pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, kalian bisa mempraktekkan di rumah sifat-sifat air, kemudian bergotong royong di rumah dengan keluarga. Terima kasih, sampai jumpa.